Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan nikmatnya ini seharusnya kita selalu bersyukur dan memuja dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pembahasan kali ini kita akan mengupas tentang apa sebenarnya yang membuat wudhu kita itu tidak dilegalitas oleh madhabnya Imam Malik. Pertama, kita akan membahas tentang taklid itu sendiri. Taklid itu sendiri di dalam kitab Tanwirul Qulub, ya. Taklid itu dalam pembahasan para ulama, di antaranya kitab Tanwirul Qulub, itu disebutkan bahwa al-amalu biqaulil mujtahidi min ghairi ma'rifati dalilihi, yaitu mengamalkan atau mengerjakan sebuah perbuatan dengan mengikuti pendapatnya seorang mujtahid tanpa harus mengetahui dalilnya. Itu taklid namanya sudah. Kalau ikut ini ibadah, ikut ini, itu namanya taklid. Tanpa harus mengetahui dalilnya, seperti itu saudara-saudara. Kemudian melaju kepada yang kedua, yaitu seumpamanya kita itu ditakdirkan haji sama Allah Subhanahu wa taala. Haji yang keberapa kali atau keberapa kali. Ternyata sampai di sana kita kan banyak orang di sana itu di Mekkah Mukarramah. Kemudian kita bersentuhan dengan perempuan yang notabene-nya ajnabiyah atau lain jenis, bukan mahram dengan kita. Dalam mazhab Imam Syafi'i, ketika seseorang punya wudhu menyentuh seorang perempuan yang bukan mahram, itu hukumnya kan batal. Nah, bagaimana ketika tawaf? Itu kan banyak orang dan berdesakan itu. Ketika berdesakan seperti itu, alasan orang-orang awam, mereka, enggak, saya sudah ikut Imam Malik, saya ini sudah sah tawafnya saya karena wudhunya saya itu ikut Imam Malik. Para hadirin dan para pemirsa yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam masalah ini, dalam masalah wudhu atau nakdil wudhu menurut Imam Malik, sedangkan kita, guru-guru kita dan ustadz kita yang mengajarkan tentang wudhu itu adalah madhabnya Imam Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Walit taqlidi syurutu sittatin. Al-awwalu ma'rifatul muqallidi ma i'tabarahu muqalladahu fil mas'alati allati yuridu at-taqlida fiha min syurutin wa wajibatin. Yang pertama, syaratnya seseorang itu bertaklid kepada seorang madhab atau satu madhab, yaitu harus mengetahui, yaitu orang yang mau ikut atau muqallid mengetahui terhadap hukum yang diiktibar oleh imam yang diikuti, yang ingin diikuti, seperti itu. Yang harus diketahui apa? Min syurutin wa wajibatin, yaitu dari beberapa syarat dan juga beberapa kewajiban-kewajiban. Contohnya di sini dijelaskan, falau qallada syafi'iyul imam malikan fi adami naqdil wudu'i bil lamsi min ghairi qasdil ladzati wala wujudiha lam yasiha taqliduhu. Apabila ada orang yang bermadhab Imam Syafi'i ikut kepada Imam Malik, di dalam ikut kepada madhabnya Imam Malik di dalam tidak batalnya wudhu, ya, tidak batalnya wudhu sebab menyentuh dengan lain jenis tanpa syahwat, ya, itu tidak sah taklidnya. Sampai kapan asahnya? Syaratnya, kata beliau, hatta ya'rifa ma i'tabarahul Imam Malik fil wudu'i minal wajibat. Jadi harus tahu terhadap kewajiban-kewajibannya wudhu di dalam mazhabnya Imam Malik. Kalau kita ingin mengikuti Imam Malik dalam hal tidak batalnya wudhu ketika tawaf, maka kita harus mengerti terhadap kewajiban-kewajiban yang ditetapkan
yang diiktibar sama Imam Malik itu sendiri. Pertama adalah mengusap muka seperti biasa, mukanya diusap seperti biasa, kemudian kedua tangan sampai dua siku. Nah ini yang berbeda dengan Imam Syafi'i. Nomor 3 yaitu mengusap seluruh roksuh kepala. Nah ini dalam mazhab Imam Malik ini semuanya diusap kewajibannya. Tapi kalau dalam mazhab Imam Syafi'i itu cuma sebagian tok segitu. Itu sudah sah menurut kaulnya Imam Syafi'i. Jadi ya harus diusap semua, belakang gitu, semuanya, semua rambut kepala, bukan cuma sebagian. Nah itu yang pertama. Kamashi kullir ra'si wa tadliki, artinya menggosok-gosok basuhan. Ketika menggosok muka ini digosok gitu. Ketika membasuh kedua tangan itu digosok juga. Ketika membasuh kaki itu juga digosok. At-tadliku, dalkuh dalam bahasa kitab Tuhfah itu dalkuh seperti itu, atau digosok-gosok ketika membasuh anggota wudhu seperti itu. Wal muwalatu, dan selanjutnya adalah muwalat. Muwalat itu berturut-turut. Sekiranya basuhan pertama itu tidak sampai kering ketika membasuh yang kedua, ketika membasuh yang kedua, basuhan yang pertama ini airnya belum kering, itu muwalah namanya. Itu sebuah kewajiban di dalam mazhabnya Imam Malik seperti itu. Nah dari situ kita bisa mengikuti terhadap pendapatnya Imam Malik dalam hal tidak batalnya wudhu kita disebabkan lamsuh, disebabkan menyentuh terhadap perempuan yang bukan mahram seperti itu. Jadi harus tahu kewajiban-kewajibannya. Nah dalam masalah ini ternyata ada sebuah jawaban. Jawabannya adalah harus mengetahui terhadap hukum yang diiktibar oleh Imam Malik itu sendiri. Kalau taklid sudah terjawab tadi. Kalau dalam masalah yang kedua ini, apakah dia itu ada syarat-syaratnya? Iya, ya harus mengetahui terhadap kewajiban dan dilaksanakan. Seperti itu. Sudah jelas dari sini bahwa apa yang saya sampaikan ini adalah hak dan benar dalam kitab Tanwirul Qulub. Semoga membuahkan sebuah manfaat. Akhirnya ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.